Dan yang lebih parah lagi, menurut dugaan saya, secara ilmu politik nih, Jokowi belum lama ini bagi-bagi sembako di Grogol. Itu kan menimbulkan kerumunan. Sebagai satu syarat orang tidak boleh ada kerumunan menurut prokes. Karena itulah Habib Rizik di penjara. Fir'aun melakukan pecah belah pada bangsanya, menindas, membunuh, membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, itu yang dilakukan Fir'aun dan berlaku sewenang-wenang. Bayangkan. Jadi kalau ciri-ciri sewenang-wenang, membunuh, menindas, memecah belah, ya, itu harus dipahami sebagai bentuk representatif dari kepemimpinan Fir'aun dulu. Surat Al-Qasas ayatnya 4. Nah, ayat 39-nya surat Al-Qasas 3, Allah mengingatkan, bala tentara Firaun itu sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Sujana Mastal. Tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Tentu dengan berbasis cara berpikir yang osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Ini teori Egy Sujana teori, insya Allah. Dalam pengertian itu juga kerangka besarnya tetap dalam bingkai hukum. Nah, dikaitkan dengan PPKM yang diperpanjang lagi sampai tanggal 23 Agustus, ini kontradiktif dengan omongan Jokowi sendiri tentang rakyat sudah menjerit, rakyat sudah kepayahan menghadapi suasana kehidupan yang serba dilarang. Ini dilarang, begitu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, itu sendiri sudah melampaui istilah pembatasan, tapi sudah pelarangan gitu loh. Nah, inilah yang harus dimengerti, bahwa dengan pelarangan sana sini itu sebenarnya satu kebijakan yang melawan hukum, karena kita diberikan leluasa oleh hukum untuk tidak melalui PPKM ini. Artinya bisa diindahkan, kecuali kaitannya dengan yang critical esensial itu loh. Seperti saya advokat, ini critical, ini apa, esensial menghadapi rasa keadilan orang yang diganggu, masa kena PPKM. Tapi kan di tingkat bawah yang uneducated, kurang pengetahuannya, akhirnya semua orang dilarang. Padahal PPKM pembatasan, bukan pelarangan. Itu satu poin. Poin keduanya, PPKM ini tidak punya dasar hukum yang kuat yang memungkinkan dia harus bertindak seperti ini. Maka saya mendengar PPKM digugat di PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, digugat, ya, dianggap tidak pada tempatnya ini untuk melakukan satu PPKM, bertentangan dengan banyak hal. Gugatannya di PT UN, ya, oleh rekan saya, nggak tahu lah siapa, tapi kalau dia sesama advokat berarti rekan gitu loh maksudnya. Saudara-saudara, yang selanjutnya adalah kebijakan PPKM ini jelas mensengsarakan rakyat. Maka di dalam pengertian itu kita perlu survei secara fakta-fakta. Coba kalian wawancara buruh, petani, orang-orang yang penghasilannya seharian baru dapat uang. Itu pasti keberatan dengan PPKM ini, nggak mungkin enggak. Karena mereka itu orang-orang yang mencari nafkahnya secara halal, tapi dipersulit dengan adanya PPKM. Karena bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina atau kesehatan. Jadi kalau orang di karantina atau di lockdown atau dengan PPKM ini, maka harus dikasih uang atau dikasih makan.
persoalan seriusnya nggak dikasih makan. Tapi sisi lain anggaran COVID sampai lebih dari 1.000 triliun. Dan kita tahu itu ditimpe, dikorupsi. Menteri Sosial, itu siapa? Sampai sekian banyak triliun mengkorupsinya. Yang angkat menteri siapa? Jokowi. Kenapa Jokowi tidak diperiksa sebagai satu kelengkapan? Karena korupsi nggak bisa sendirian. Korupsi itu harus ada jaringannya yang untuk itu dia nggak bisa sendirian, begitu loh. Ya, mana mungkin korupsi sendirian. Orang mengambil uang yang berupa kebijakan ini gitu loh. Juga sisi lain, saya melihat Jokowi tidak melaksanakan undang-undang. Ya, Undang-Undang nomor 5 tahun 2020 tentang MLA, ya, Mutual Legal Assistance. Jadi untuk itulah bukti bahwa perjanjian kita dengan negara Swiss atau pemerintahan Swiss itu harusnya bisa memfasilitasi, membongkar, mencari data dan lain sebagainya untuk koruptor-koruptor yang taruh uang di Swiss. Yang mana Jokowi pernah klaim ada 11.000 triliun di kantongnya, ya, yang siap untuk digelontorkan dari sumber yang berbeda. 11.000 triliun yang lainnya itu bukan itu, yang ada di kantong saya lain lagi katanya. Itu semua ada videonya. Dan itu kan jatuhnya hoak, karena udah lama video itu. Tapi dibuka Pandora ini oleh Allah lewat anaknya si Akiditio, ya, si Arianti apa siapalah namanya itu, yang pura-pura nyumbang 2 triliun tahunnya nggak ada. Nah, itu kan membuat heboh dan membuat berita palsu, berita bohong. Itu kena pasal 14 dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 coba. Ingat sanksinya 10 tahun, jangan main-main itu. Nah, Jokowi juga hoak. Oleh karena itu tidak bermaksud memojokkan siapapun. Janganlah berkata untuk rakyat ini yang sudah kesusahan, yang sudah sedemikian rupa payah, kemudian ditimpe lagi suruh beli PCR, walaupun harganya diturunin. Bandingannya juga serius dengan India. PCR di India kurang lebih 90-an ribu. Kenapa di kita 900 ribu? Sekarang baru diturunin jadi 550 untuk di luar Jawa. Di Jawa 450. Itu juga masih berapa persen itu? Nimpenya banyak sekali. Kurang ajar itu loh. Negara dan yang paling kurang ajarnya ini, saudara, berdagang dengan rakyat. Ini namanya berdagang, nggak boleh. Rakyat itu harus dilayani. Rakyat itu harus diurus untuk kesejahteraannya, termasuk di dalamnya kesehatan. Karena kalau bicara kesejahteraan umum, setidaknya ada 3 hal penting. 1 kesehatan, 2 pekerjaan, 3 perumahan. Ya, itu harus ada minimal itu kalau disebut orang sejahtera itu. Dia sehat, dia ada pekerjaan, dan dia betul-betul bisa beraktivitas untuk tidak terganggu. Itu baru sejahtera secara umum. Itu tugas pokok presiden menurut Undang-Undang Dasar 45 di dalam pembukaannya. Jadi kalau jual-jual barang ke rakyat, itu namanya berdagang dengan rakyat. Rakyat mestinya disantuni, gratis dong. Kan udah ada yang dana 1.000 lebih tadi, 1.000 triliun. Untuk apa itu 1.000 triliun? Belum lagi kena vaksinnya, ya. Masya Allah. Kok begini ya? Di tempat lain COVID sudah banyak berlalu. Kenapa di Indonesia semakin ini? Dan yang lebih parah lagi, menurut dugaan saya, secara ilmu politik nih, Jokowi belum lama ini bagi-bagi sembako di Grogol. Itu kan menimbulkan kerumunan. Sebagai satu syarat orang tidak boleh ada kerumunan menurut prokes. Karena itulah Habib Rizik di penjara. Nah, Jokowi menimbulkan kerumunan. Dugaan saya 2. 1, sabotase untuk DKI yang sudah kondusif COVID-nya udah mau lebih baik.
Jadi untuk meruntuhkan citranya Anies Baswedan bahwa ini tetap banyak COVID, dibikin situasi kayak begitu. Karena nggak ada yang berani bikin gitu, kecuali Jokowi sendiri. Melanggar omongannya sendiri. Nggak boleh kerumunan, dia yang kerumunan. Ini kan berbahaya, mestinya polisi inisiatif dong, panggil. Ini nggak benar begini. Anies aja dipanggil waktu itu dalam konteks kerumunan di Petamburan. Dipanggil Anies ke Polda. Walaupun secara tata negara nggak benar itu. Ya. Masa Anies kepala daerah dipanggil sama Kapolda? Kapolda kan bawahannya dia, dalam perspektif dia kepala daerah. Nah, saya juga tidak menyarankan Kapolri manggil presiden. Maksud saya DPR di sini punya hak, punya kewenangan, karena leverage presiden dan DPR sama. Tapi bagaimana presidennya nggak pernah dipanggil sampai hari ini? Sepanjang sejarah bangsa Indonesia tidak ada DPR pernah memanggil presiden. Minimal dari mulai Jokowi 2014 presiden sampai sekarang sudah jalan 7 tahun tidak pernah dipanggil oleh DPR. Padahal sudah banyak kesalahannya, pembohongnya, dustanya, ya, tidak pernah dipanggil. Ya. Nah, jadi situasi seperti ini amat sangat mengerikan buat kita. Don't care, ya, kepada keadaan. Saya gugat di pengadilan nggak pernah datang, coba. Sementara sumpah jabatannya demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Loh, kenapa tidak datang? Ini kan peristiwa hukum yang berkewajiban untuk datang. Tapi jalan-jalan lihat apotek bisa, jalan-jalan jauh ke NTT bisa sampai 2 kali lagi. Ya. Nah, itu model kepemimpinan yang seperti ini. Ada satu hal yang ciri khas dari Fir'aun, memimpin rakyatnya itu memecah belah. Jadi rakyat itu dipecah belah, ya, dan jadi rakyat terbelah. Ya, sekarang paling tidak ada cebong, ada kampret. Itu akibat siapa? Akibat dari kebijakan-kebijakan Jokowi yang kontroversial, yang membuat jadi rakyat terbelah. Dari mana saya tahu ini seperti Fir'aun? Dari surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat 4. Di situ satu cirinya bahwa Fir'aun melakukan pecah belah pada bangsanya, menindas, membunuh, membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, itu yang dilakukan Fir'aun dan berlaku sewenang-wenang. Bayangkan. Jadi kalau ciri-ciri sewenang-wenang, membunuh, menindas, memecah belah, ya, itu harus dipahami sebagai bentuk representatif dari kepemimpinan Fir'aun dulu. Surat Al-Qasas ayatnya 4. Nah, ayat 39-nya surat Al-Qasas 3, Allah mengingatkan, bala tentara Fir'aun itu sombong. Sombong. Nah, orang sombong itu apa? Orang yang menindas, orang yang gak peduli orang lain, merendahkan orang lain, kata Nabi. Itu orang sombong. Menolak kebenaran, itu orang sombong. Nah, di situ dikatakan pakai istilah sombong Allah kepada Fir'aun, tentara-tentaranya. Nah, kita lihat saja, tidak bermaksud saya menyinggung institusi. Bagaimana Polri untuk menghadapi rakyatnya? Yang mana Polri punya Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, harus melayani, melindungi, mengayomi rakyat tribrata. Tapi kenapa kok dipukulin rakyat, ditendang, disetrum, disemprot air cannon, dan ada yang dibunuh juga? Itu kan tidak sesuai dengan undang-undang. Apa salah saya terus berpikir, oh pantas, karena cara-caranya seperti bagaimana cara-cara Fir'aun memimpin. Tentaranya juga begitu. Nah, untuk itulah himbauan saya, mari kita istighfar, sekali lagi banyak istighfar, bertobatlah. Saya tidak ingin kerusuhan, saya tidak ingin ada pemberontakan, saya tidak ingin ada hal-hal yang sifatnya tidak bagus. Saya ingin kedamaian. Nah, makanya saya tempuh jalannya lewat konstitusi di pengadilan. Saya nggak perlu demo-demo, walaupun saya mampu ngerahkan demo-demo, tapi saya tidak mau, ya, karena itu sudah pengalaman saya dianggap mengerahkan people power. Ya sudah, saya tidak lakukan itu, saya lakukan lewat pengadilan yang bisa harusnya memaksa presiden itu hadir. Nah, saya tidak tahu sidang-sidang ke depan ini, sudah 7 kali sidang Jokowi tidak datang dan tidak kasih surat kuasa.
pada Jaksa Agung maupun Menseknek. Itu problem serius buat bangsa kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, baru 1 hari kita merdeka, 18 Agustus 2021 sekarang ini. Waktu kemarin kita peringati 17 Agustus, apakah benar kita merdeka? Saya merasakan, saya mengalami, saya mengetahui sebagai saksi korban, saksi sejarah, hingga detik ini kita, atau setidaknya saya, merasa belum merdeka. Karena kita masih ditindas, masih diperlakukan sewenang-wenang, masih dibikin pecah belah. Padahal Pancasila ngajakannya persatuan Indonesia. Dan kita masih diperlakukan kerusakan-kerusakan di berbagai sektor. Nah, inilah problem serius bangsa kita. Kita dipimpin tanpa disadari menjadi gaya-gaya yang direpresentasikan dalam sejarah oleh Fir'aun. Nah, kita sudahi. Jokowi dengan hormat, saya hormat dengan Anda presiden saya juga, presiden kita semua. Sudi kiranya istighfar, banyak bertobat pada Allah, banyak salawat. Saya tidak ingin Anda masuk neraka. Kalau pandangan Islam, pemimpin yang zolim itu pasti masuk neraka. Ya, saya tidak mau begitu. Bahkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad, surat At-Tahrim ayat 9, perangi orang-orang kafir dan munafik. Dan Anda sudah berlaku seperti orang munafik, sudah jelas. Nah, tapi saya tetap menghimbau secara persuasif, bertobatlah kepada Allah, ganti perbuatan dengan yang baik-baik, dan betul-betul kita mengayuh kehidupan Indonesia yang baldatun, toibatun, warobun gofur, satu negeri yang aman dan tentram dalam ampunan Allah. Maka poin pentingnya bertobatlah, banyak istighfar, dan kemudian ganti dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik, yang konstitusional, yang untuk betul-betul menghentikan hutang luar negeri, membebaskan para tahanan politik yang ada, termasuk Habib Rizik, kemudian mencabut Omnibus Law, ya, dan menghentikan perundang-undangan HIP. Kembalilah kita betul-betul kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalau itu bisa ditempuh, kalau Jokowi bikin dekret, bisa kalau mau. Ya, sebagaimana Soekarno dulu bikin dekret. Mesti diingat, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pernah tidak berlaku 10 tahun. Enggak bubar negara. Yang berlaku waktu itu Undang-Undang RIS, ya, 49, dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. 10 tahun. 5 Juli 59 baru diberlakukan berdekret, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu. Jokowi bikin dong, jangan malah mau amandemen mau 3 periode, juga mau amandemen bikin pokok-pokok haluan negara. Itu tidak perlu kalau otaknya cerdas. Teman-teman MPR juga, teman-teman DPR juga. Sudi kiranya jangan ada amandemen lagi. Justru kalau saya saran dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, Indonesia pasti jaya. Indonesia semakin makmur, sentosa, dan bahagia seluruh rakyatnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.